Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Adilatul Fadilah. Saya Novita Nurul Huda Putri. Saya Naila Atik Sakina. Dan saya Latifatul Nafa. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal, Fakultas Syariah dan Usuluddin, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kami di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Anti Korupsi dengan dosen pengampu oleh Bapak Ahmad Komarudin MSI. Di sini kami mengambil tema Santri Keren Taat pada Konstitusi Pesantren. Pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang para santrinya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan para guru atau kiai yang mempunyai asas untuk tempat mengingat para santri. Lembaga pesantren ini adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang para santrinya berperan dalam membentuk karakter dan moral bangsa Indonesia. Dalam proses pembelajarannya, pesantren mengajarkan nilai-nilai keagamaan, nilai keilmuan, serta kehidupan bermasyarakat. Di dalam pesantren juga diajarkan berbagai bentuk aturan, tata tertib dan norma-norma yang berguna untuk menjadikan para santri mempunyai sikap disiplin dan bertanggung jawab. Kepatuhan santri terhadap aturan dipengaruhi oleh faktor internal. Di antaranya kondisi emosi, kesadaran diri, tanggung jawab, penalaran moral, dan kontrol diri. Serta faktor eksternal meliputi perilaku teman sebaya, keteladanan guru, keteladanan pengurus organisasi, penegakan aturan, dan hukuman. Guru yang mampu menegakkan aturan dengan konsisten dan pengurus organisasi pesantren yang mampu dijadikan contoh atau teladan dapat mendukung kepatuhan santri terhadap aturan. Sedangkan guru yang tidak adil dalam menegakkan aturan dan pengurus yang tidak mampu menaati aturan yang dibuatnya membuat santri menjadikannya pembenar untuk melakukan pelanggaran. Santri yang menunjukkan kepatuhan terhadap aturan mampu mengerti nilai-nilai patuh dan disiplin sehingga mampu mengontrol tindakan menentang aturan. Di dalam agama Islam, kita diwajibkan untuk senantiasa taat pada aturan selama aturan tersebut tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil naqli tentang taat pada aturan salah satunya terdapat dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, as-sabru wal mu'ad 'alal mar'il muslim fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'a, yang artinya wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada atasan, baik ketika dia suka maupun tidak suka, selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan ataupun menaatinya. Pesan dari hadis di atas adalah wajib hukumnya bagi setiap umat Islam untuk senantiasa patuh terhadap pemimpin dan taat terhadap perintahnya selama tidak melanggar syariat agama Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak menyukainya. Adapun dalil dalam Al-Qur'an terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Al-ayat sallallahu alaihi, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Quran surat An-Nisa ayat 59.
tertib yang diterapkan di pondok pesantren meliputi peraturan kegiatan harian santri, larangan membawa dan menggunakan barang elektronik, larangan membawa dan membaca majalah atau novel tertentu, larangan berhias berlebih, larangan keluar asrama tanpa perizinan, kewajiban melaksanakan sholat berjamaah, dan peraturan-peraturan yang lainnya. Peraturan yang diterapkan oleh pengurus pondok pesantren diharapkan mampu mendidik santri supaya tumbuh memiliki akhlak mulia dengan karakter disiplin, bertanggung jawab, dan patuh. Kesemuanya itu untuk memperbaiki kerusakan moral yang marak terjadi di sekarang. Langkah nyata untuk mengembangkan koneksi santri secara individu maupun kelembagaan pesantren terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia adalah dengan cara memahamkan dan meyakinkan santri dengan penguatan materi-materi hukum positif di pesantren. Salah satunya adalah dengan memasukkan kurikulum tentang dasar-dasar hukum positif di Indonesia, maupun memberikan penyuluhan hukum kepada santri, serta membangun jaringan antar pesantren dalam penguatan materi hukum. Edukasi semacam ini mungkin dapat memberikan rasa kepedulian santri bahwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat maupun di negara kita ini adalah hukum belum bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan penegakan hukum belum sepenuhnya dijalankan dengan seadil-adilnya. Membentuk santri sadar hukum merupakan cita-cita dari seluruh lapisan masyarakat. Mereka nantinya diharapkan mampu untuk memberikan rasa keadilan di masyarakat hingga sendi-sendi dari budaya masyarakat yang berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lain. Membuat santri sadar, cerdas, dan peka terhadap hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membalikan telapak tangan. Banyak yang harus diupayakan oleh unsur-unsur yang terkait untuk memikirkan hal tersebut. Dengan demikian, mematuhi aturan dan tata tertib pesantren termasuk dalam kategori taklim pada kiai atau para guru. Jadi, taklim di sini adalah simbol dari penghormatan terhadap ilmu dan simbol dari ketaatan kepada guru. Secara tidak langsung, taat pada peraturan pesantren atau taat pada konstitusi pesantren. Dan dari sini kita dapat menyadari bahwa dengan kita menaati dan mematuhi peraturan pesantren adalah salah satu jalan bagi kita para kaum santri untuk mendapatkan barokah dan ridho dari kiai, yang pastinya barokah dan ridho tersebut adalah elemen terpenting untuk mencapai kesuksesan dan untuk mencapai ilmu yang bermanfaat di dunia akhirat. Demikian, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.